Motor aja soalnya aku ini. Oh. Jadi hari ini kelompok 6 kita mau ke Sambikara. Negara Kita kelurahan. mau ngapain, Hafid? Jadi kita Turlap. turlap ke pertaniannya Kelurahan Madi ya guys ya. Oke. Betul. Sama Sanov si penyupir. Disponsori oleh Mas Wahyu. Halo semuanya, hari ini kita kelompok 6 sudah sampai di lokasi di rumah Pak Karno, yaitu Ketua Pak Tani di daerah Sambikara, teman-teman. Di mana kita melihat bahwa daerah ini merupakan peri-urban, itu bagaimana terjadinya tempat pertanian, tempat lahan yang subur di tengah-tengah ataupun di terpinggir kota. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Yes sir. Pertanian di Sambikara ini pakai sistem pertanian tanda hujan ya, Pak? Betul. Itu gimana ya, Pak? Sistemnya? Sistem pertanian tanda hujan itu terutama di daerah pertanian kita ini kan tidak ada sumber air yang bisa kita gunakan atau jauh dari sumber air. Itu rata-rata kita tanda hujan, tidak ada. Memang kita kan jauh dari sumber air, intinya begitu. Kalau hujan kita nggak bisa tanam yang lain. Nah, kalau kemarau gimana? Kita kan cari tanaman yang tahan kekeringan. Itu. Nah, salah satu diantaranya adalah korok yang tahan kekeringan kan. Terus turi. Rata-rata yang kita tanam adalah sayuran. Kalau tanaman pangan memang selalu kita tanam di musim penghujan. Nah, sedangkan untuk saat ini sawah-sawah kita itu sudah bisa hampir dikatakan luas lahannya itu merosot 90%. Nah, kenapa merosot? Karena dari pihak Citraland atau properti itu di kasarani ngomong sudah digarap sawahku kan tahu lahanku yang digarap itu kasarani ngomongnya. Karena kalau mengurus perizinannya mereka susah karena begitu dilihat di satelit itu kan masih kawasan pertanian. Nah, tentang undang-undang pertanian kan begitu, itu kan proteksi pertanian kesalahan undang-undangnya. Nah, tentang itu, jadi kembali lagi bahwa bukanlah kita ini jadi petani kena undang-undang proteksi pertanian. Jadi podo ayo undang-undang itu matanya awak dhewe bertani. Kalau dulu Citraland sebelum ada undang-undang itu tidak ada masalah lahnya digarap oleh petani. Sedangkan hampir bisa dikatakan 99% petani saya adalah petani penggarap. Maksudnya petani penggarap adalah lahan milik perusahaan properti, baik itu Citraland ataupun lainnya ya. Jadi kita hanya garap. Sedangkan untuk saat ini kan karena proteksi pertanian tersebut akhirnya dari pihak Citraland. Kalau itu ada putus satelitnya, kalau masih ada lahan luas tanam ada, dia nggak bisa. Pemerintah nggak keluarin izin operasional untuk digarap lahan karena di situ kan ada alasannya program ketahanan pangan. Jadi terutama kan ada tanaman padi, jagung, kedelai, kacang hijau. Kalau ada tanaman tersebut di satelit sudah bisa kena proteksi pertanian. Karena kita tanaman ngerti akhirnya kan buktinya kan kemarin itu Citraland itu sudah mengeluarkan edaran bulan
November. Karena petani kadung nanam, citra masih punya hati ya. Cuma nanti habis panen sudah jangan dikerjakan. Dikeluarkan surat itu. Nah, setelah itu ya sudah didosok semua. Jadi makanya saya katakan tadi kita sudah kehabisan lahan dari 90% tadi. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, para petani itu menanaminya dengan tanaman kangkung biji. Berarti para petani yang ada di Sandi Kerebet ini kan menanamnya di lahan pertanian yang bukan milik pribadi gitu ya Pak. Nah, sebelum menanam itu mereka memang sudah diizinkan oleh pihak Citraland atau memang petaninya langsung menanam atau bagaimana? Dulu ada kesepakatan katanya orang tua itu. Tanah itu masih boleh kau tanami sebelum kami menggunakan ataukah kita kerjakan. Jadi kesepakatan itu kan dipegangi tapi kan tanpa yang di atas bukti. Jadi karena hal tersebut ya yang padanya memang itu kan bukan lahan saya, mau berkata apa kalau yang punya lahan kan begitu. Dan rata-rata petani kota itu adalah bukan lahannya sendiri. Nah, lahannya sendiri petani kota yang mesti kaya. Ya rata-rata mesti milik para cukong tanah. Juga banyak kejadian lahan-lahan petani yang luas rata-rata kan diklaim, akhirnya kan timbul perselisihan yang tidak tahu ujungnya. Yang punya surat asli bisa kalah atau yes, karena negeri kita negeri konoha. Semua apapun bisa diatur dengan uang kan gitu ya. Jadi yang istilahnya apa ya, gajah itu pasti akan dibunuh. Kan banyak kasus seperti itu toh, seperti yang diceritakan Prof. Mahfud MD itu kan gitu. Hampir rata-rata begitu. Dari sini sih sekitar 4 hektar itu. 4 hektar. Kalau wilayah sini Tanahnya Prabowo. di sana itu 6 hektar. Yang sana sekitaran 8 hektar. 4 ya. 4, 6, 8 hektar. Kalau lahan yang ini Pak, ini yang mengelola yang nanam-nanam ini Bapak atau Ya petani. oh petani? Iya. Sama-sama. Wah, sampai takon ini kalau petani ya, Oh iya. Dari mana? Kita es Bapak. Iya. Prodi studi pembangunan sama Bapak. Kalau ini tanaman tanam atau pakan Pak? Makan lalapan ini. Lalapan. sayur itu yang beli, kalau yang beli itu ya di kampung sini. Ini Buat lalapan. kalau hujan ini telat ini jadi ini biasanya biru bagus itu. Iya Pak, di sini memang untuk petani Indonesia agak susah ya Pak ya. Karena adanya El Nino itu yang Kira dari pertanian. Udah. Biasanya pertanian itu nyolo di sono yang pernah di sini ada
pernah dapat juara 1. Tapi yang panennya bagus-bagus. Ini kan hanya Citraland ya Pak. Kalau nanti kira-kira Citraland ngambil ini Candi Garap gitu, terus petaninya gimana Pak? Bukan apa ini nggak ikut punya. Bebas. Karena ini apa untuk kegiatan mengeluarkan keringat. Oh, berarti sebenarnya kalau untuk kehidupan sehari-hari bukan hanya dari sini aja ya Pak berarti. Bukan. Kalau ini misalnya PT Citraland bangun yo nggak apa-apa, kalau nggak dibangun kan ditanami. Dan aku sudah lapor, Pak saya nanami ketelapehan, nggak apa-apa, jangan ditanami itu apa bambu. Kenapa tuh Pak kok nggak boleh kalau bambu? Apa tuh kalau merawatnya sulit, apa Ngeduknya, ngambilnya. nyudungnya itu membayari mahal gitu loh. Oh iya. Jadi kalau gini digradas gitu aja nggak sulit gitu loh. Saya pernah lapor ke sana karena aku tenaga kerjanya yang ngurusin aku, STNK-nya aku, jadi aku ambil tanya gitu loh. Pak, misalnya tak tanami sayur nggak apa-apa kalau sayur ini kan bisa mati. Kalau ini kan nggak bisa mati. Iya. Sampai kalau nggak disudung korok misal bol ini nggak bisa mati. Kalau ini geratak aja ya bisa. Pada akhirnya bersama kami lagi teman-teman kelompok 6 bersama kami tadi di Kelurahan Made dan Kecamatan Sambi Kerep, di mana kita bertemu dengan Pak Karnoto membahas mengenai bagaimana sebuah pertanian di tengah-tengah kota, di tengah-tengah perubahan massa, perubahan struktur tanah maupun sosial terjadi di depan mata kita. Kita dapat melihat bahwa pertanian tersebut sudah ada di zaman sejak nenek moyang kita. Namun kita melihat bahwa pertanian tersebut tidaklah dijaga ataupun bagaimana kultur tersebut tidak bisa menjadikan sebuah itu menjadi komoditas yang utama. Kita melihat bahwa menjadi jawaban pertanian tersebut bukanlah menjadikan sebuah pertanahan pribadi, namun menjadikan sebuah itu perjanjian atas jabat tangan saja terhadap Citraland dan juga desa Sambi Kerep. Kita melihat bahwa pertanian tersebut bukanlah pertanian menjadi komoditas yang menyupport pangan, namun menjadikan sebuah itu kebiasaan maupun pekerjaan bagi mereka untuk mengisi lowong-lowong waktu, di mana kita tersebut terpinggirkan, dan juga bagaimana sebuah pertanian tersebut menjadikan sebuah habit saja, bukan menjadikan sebuah kebutuhan utama atau penunjang kehidupan. Maka dari itu menjadi sebuah statement bagi kami bahwa ketahanan dan juga moral dari kultur maupun ketahanan dari habit sebuah kultur menjadikan sebuah itu ketahanan yang menjadikan sebuah budaya, menjadikan sebuah itu struktur sosial yang kuat dan juga struktur sosial yang menjadikan pelajaran bagi kita bahwa penandatanganan ataupun perjanjian dari sebuah struktur sosial dapat berbagai macam lapisannya maupun mengakar kepada hal-hal yang lebih lainnya. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Boleh, aku boleh. Ayo. Jadi teman-teman, pada intinya yang dibutuhkan oleh petani Made itu bukanlah sekedar inovasi teknologi pertanian semata, namun lebih ke arah keterlibatan dari stakeholder yang terkait seperti pemerintah, lalu akademisi seperti kampus, mahasiswa seperti kami, itu sangat diperlukan. Dan petani Made juga memberikan harapan yang besar bagi kami sebagai stakeholder untuk terus memberi bantuan, untuk terus memberikan inovasi yang akan berguna untuk pertanian Made di masa depan. Kayak gini. Sekian, terima kasih dari kelompok kita. Bye-bye.